Iya, bagus pertanyaannya. Jadi Ramadan Indonesia itu adalah paling spesifik di antara seluruh dunia Islam. Ada seorang Amerika menyelesaikan PhD-nya di Amerika, orang Saudi Arabia ya, meneliti tentang Ramadan di Indonesia sebagai basis disertasinya. Kenapa? Karena satu-satunya negara yang paling semarak merayakan bulan Ramadan itu adalah Indonesia. Dia mengambil sampel sampai di pedesaan itu kan jam 3, jam 4 itu oh, sahur, 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 pukul-pukul bekas panci gitu kan. Teriak-teriak anak-anak kecil sampai orang dewasa itu. Jadi semua orang terbangun. Jadi tidak marah mereka itu ribut-ribut tengah malam. Bahkan senang karena dibangunkan untuk makan sahur kan. Nah itu satu. Lihat mall katanya. Mall itu didandani seperti Timur Tengah ya kan. Masjid, waduh dibersihkan jauh-jauh hari sebelumnya sudah dikinclong. Kemudian juga TV. Tadinya setengah telanjang, sekarang ini pakai jilbab semua itu presenternya kan. Walaupun nanti sudah lebaran buka lagi kita kan. Dan volume penyiaran dakwah di televisi Indonesia itu paling padat di antara seluruh TV-TV dunia itu. Ya hampir semua TV, tidak mesti hanya TV-nya Islam. TV-TV televisi Indonesia pada umumnya lah itu sepertinya ketinggalan zaman atau ketinggalan pemirsa kalau dia tidak menyiapkan porsi azan, porsi ngaji, porsi studi agama, porsi ceramah agama. Nah itu semua menjadi basis ciri khas Indonesia. Artisnya tiba-tiba pakai jilbab, ada yang langsung permanen pakai jilbabnya, ada juga nanti habis lebaran copot satu persatu, ada juga gitu kan. Nah jadi bulan suci Ramadan bagi Istiqlal ini sangat penting ya, karena bulan untuk menawarkan kami tidak ada rahasia perusahaan di Istiqlal ini. Bagaimana caranya meng-create money kan, mencari uang. Bagaimana caranya menyentuh orang-orang besar itu masuk masjid, kami punya pengalaman. Bagaimana menghadapi komunitas mu'alaf, apakah hanya selesai dengan bersyahadat terus dilepas gitu. Enggak, nanti masuk lagi itu. Bagaimana peranan Masjid Istiqlal terhadap dakwah di penjara-penjara yang juga justru sangat membutuhkan mubalik yang baik di situ kan. Nah, sampai segitu itu dilakukan oleh Masjid Istiqlal, sampai pengumpulan zakat, pembagian zakat kepada fakir miskin, sistem kupon, sampai juga kepada pembagian protein pada saat Idul Adha itu. Banyak, setiap lokal masyarakat itu punya tradisi Ramadannya. Yang paling menonjol di Jakarta itu Jawa Barat ya, ngabuburit gitu kan. Tiba-tiba ada pasar kaget untuk menjual buah-buahan, cendol yang semacam itu. Pemandangan seperti ini sulit ditemukan di luar negeri. Jadi syiar dan semaraknya Ramadan itu luar biasa di Indonesia. Disimpulkan oleh peneliti tadi, tidak ada negara yang seramah Indonesia menyiarkan Ramadan. Nah, mungkin kita juga Istiqlal ya, kami juga melakukan pendekatan lebih kritis ya. Karena kita harus menyeimbangkan antara space and force itu kan. Space itu artinya scope-nya. Scope umat Islam kesemarakannya itu perlu. Karena tanpa kesemarakan itu nggak ada spirit umat Islam itu. Tapi juga jangan hanya semarak melulu, tapi tidak penghayatan pendalaman makna. Nah itu ada proses pendalaman. Maka itu materi dakwah di sini kami bagi dua. Ada materinya orang awam, ada materinya orang khawas. Pengajian hari Jumat di sini itu level-level profesor loh, ikut juga menjadi peserta di situ. Tapi kalau di level-level maghrib isya, level-level ceramah biasa, itu for public siapapun. Ya, kecuali pengajian-pengajian saya itu ya banyak di pesertanya dari kalangan mahasiswa, karena memang kita menggarap kelas menengah. Kelas menengah Muslim sekarang ini kan ingin belajar agama tanpa merasa digurui kan. Jadi kalau kita menampilkan metode lama di dalam mengajari umat Islam baru, ya itu ditinggalkan. Tapi juga jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi juga ditinggalkan. Nah, alangkah bagusnya mubalik itu mengikuti perkembangan masyarakatnya kan. Ya, ini yang sangat penting kami implementasikan. Membaca masyarakat,
mata Istiqlal itu ada di mana-mana supaya nanti bisa menentukan topik pembicaraan itu kompatibel, ya kan. Jangan sampai nanti topiknya ditetapkan Istiqlal ke sana, sedangkan masyarakatnya nggak nyambung di situ kan. Jadi ajaran harus terapung bersama-sama dengan pemeluknya. Dengan kata lain, pemeluk itu harus bergumul dengan ajarannya. Jangan sampai nanti ajarannya tinggi-tinggi banget ya, tapi umatnya ada di bawah. Nah, seperti main layang-layang kan, ajaran Islam itu ya'lu wa la yu'la, tinggi sekali, tapi umatnya standar sekali di bawah. Nah, kita ingin berbanding lurus ya kan, kesemarakannya, kemudian juga pendalamannya. Saya sendiri juga belum puas ya. Masih terlalu banyak yang bisa kita lakukan sebagai mubalik atau sebagai ustadz di Indonesia ini. Ya, di Istiqlal saja ini kami pernah membuat program terlalu besar ya. Tapi sayangnya yang bisa terrealisasi itu mungkin hanya sekitar 30%. Mungkin saya yang salah karena terlalu beroperasinya banyak, ternyata anggarannya tidak bisa dipenuhi oleh Kementerian Agama. Karena kita kan sumbernya dari DIPA Kementerian Agama. Kalau kami kasih Istiqlal banyak, kasih masjid-masjid lain tentu nggak dapat. Jadi itu alasannya. Tapi adalah perbedaan antara Istiqlal dengan masjid-masjid lain. Jangan sampai masjid lain dikasih kecil tapi penampilannya lebih bagus ketimbang Istiqlal, kan malu kan. Nah, oleh karena itu kami berusaha gengsinya Istiqlal ini secara fisik harus ditonjolkan, tapi juga kualitasnya secara individu jamaahnya itu perlu juga dipopulerkan. Jadi berbanding lurus antara penghayatan dan kesemarakan makna Islam. Ya, saya ingin memesankan kepada para jamaah, mari mengontrol diri kita sendiri, lakukanlah muhasabah. Sehebat apapun mubalik atau pimpinan atau orang tua mau menasihati kita, tapi kalau dari dalam diri kita sendiri juga sudah terkontaminasi, itu susah menjadi orang baik. Jadi sebelum masuk ke charger handphone kita, say hello dulu minimum kalau orang tuanya jauhan ya kan. Kalau memang satu rumah itu kan lebih baik lagi, tapi begitu datang, begitu pulang, setua apapun orang tuanya, langsung ya peluk cium, manja-manjain ibu, itu kan luar biasa itu.